Berikut ini saya akan menceritakan tentang tokoh penting proklamasi. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 6 Juni tahun 1901. Bung Karno lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyomanrai. Bung Karno adalah salah seorang penyusun teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Muda Maeda. Bung Karno juga yang menandatangani teks tersebut bersama Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal yang paling istimewa adalah perannya sebagai pembaca teks proklamasi di kediamannya Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oleh karena itu, Soekarno bersama Bung Hatta dikenal sebagai pahlawan proklamasi. Kepercayaan besar pun kembali diberikan kepada Soekarno yang terpilih sebagai Presiden RI pertama. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dan dimakamkan di Blitar. Selanjutnya, pada rangkaian Hari Pahlawan tahun 2012, Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI No. 83/2012. Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta mempunyai peran yang sama dengan Bung Karno, yakni sebagai penyusun teks proklamasi dan yang menandatangani. Ketika proklamasi dilaksanakan, Bung Hatta tidak ikut membacakannya, tetapi hanya mendampingi Bung Karno selama pembacaannya. Bung Hatta secara aklamasi terpilih sebagai Wakil Presiden RI pertama yang mendampingi Presiden Soekarno. Bung Hatta meninggal pada tanggal 4 Maret tahun 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia juga memberinya penghargaan sebagai pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno. Selanjutnya, pada rangkaian Hari Pahlawan 2012, Drs. Moh. Hatta ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden No. 84/2012. Dr. Buntaran Martoatmojo beliau adalah salah seorang yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi di kediaman Maeda. Lahir tanggal 11 Januari tahun 1896 di Loano, Purworejo. Pendidikannya dimulai dari ELS Purworejo kemudian diteruskan ke Stovia Jakarta hingga selesai pada Mei tahun 1819. Kemudian melanjutkan sekolah di Universitas Leiden, Belanda yang diselesaikan tahun 1930 dan setahun kemudian memperoleh gelar doktor kedokteran. Dr. Buntaran Martoatmojo juga adalah wakil ketua dari Tiwo Sangiin, semacam Volksrat, buatan pemerintahan pendudukan Jepang dan anggota dari Organisasi Pemuda Pergerakan Kemerdekaan Indonesia, Barisan Pelopor. Selain itu ia adalah salah satu pendiri dan ketua PELTI, Persatuan Lawan Tenis Indonesia, pertama selama 5 tahun sejak pendiriannya pada tanggal 26 Desember tahun 1935. Lapulalah yang membentuk PMI, Palang Merah Indonesia, pada tanggal 5 September tahun 1945 atas perintah Presiden Soekarno. La pernah pula menjabat sebagai anggota seksi kemasyarakatan Bappenas periode tanggal 21 September tahun 1959 sampai 18 November tahun 1959. Yohanes Nani Latuharhari, lahir di Ulat, Saparua, Maluku Tengah, Maluku, tanggal 6 Juli tahun 1900. Bersama dengan para pemimpin organisasi-organisasi politik lainnya, Latuharhari dengan Sarekat Ambon menghadiri pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan membawa berita tersebut kepada masyarakat Maluku. J. Latuharhari kemudian diangkat menjadi Gubernur Maluku yang pertama dan berkedudukan di Yogyakarta. Tokoh nasional dan pejuang kemerdekaan ini meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 1959 di Jakarta. Sebagai penghargaan dari negara dan bangsanya, Yohanes Latuharhari dihargai sebagai seorang Mahaputra Indonesia dan dianugerahi bintang jasa tertinggi Mahaputra Pratama. 5. Otto Iskandar Dinata. Otto Iskandar Dinata lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 31 Maret tahun 1897 dan meninggal di Mauk, Tangerang,
Banten, tanggal 20 Desember tahun 1945 pada umur 48 tahun. Otto merupakan anggota PPKI yang juga turut hadir mendampingi Bung Karno saat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Otto juga yang mengusulkan agar Bung Karno dipilih sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Sam Ratulangi, Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, lahir di Tondano, Sulawesi Utara, tanggal 5 November tahun 1890 dan meninggal di Jakarta, tanggal 30 Juni tahun 1949 pada umur 58 tahun, adalah seorang aktivis kemerdekaan Indonesia dari Sulawesi Utara, Indonesia. La adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang turut hadir pada saat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Pada permulaan Agustus tahun 1945, Dr. Ratulangi memimpin misi Sulawesi ke Jakarta untuk mengikuti sidang PPKI. Setelah Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus, Dr. Ratulangi diangkat menjadi Gubernur Sulawesi dan ibu kota pemerintahannya berada di ujung pandang. Mer. Raden Mas Sartono, lahir di Slogohimo, Wonogiri, tanggal 5 Agustus tahun 1900 meninggal di Jakarta, tanggal 15 Oktober tahun 1968 pada umur 68 tahun, adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menteri pada Kabinet pertama Republik Indonesia. Dilahirkan sebagai keturunan bangsawan Jawa, menjadi Ketua Pengurus Harian Majelis Rakyat Indonesia. Setelah menjadi anggota BPUPKI, Mer. Sartono kemudian menjadi menteri pada Kabinet pertama Republik Indonesia, 1945. Karirnya kemudian mapan menjadi seorang politisi. Secara berturut-turut, Mer. Sartono dipilih sebagai Ketua DPR RI, DPR SRI, dan DPR RI tahun 1950 sampai tahun 1959. Pandu Kartawiguna. Pandu Kartawiguna adalah salah satu tokoh dalam golongan muda yang turut hadir dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. La juga merupakan salah satu tokoh pers Indonesia yang mempelopori berdirinya Lembaga Kantor Berita Nasional Antara pada tahun 1937 yang berkantor di Jalan Pinangsia 38 Jakarta Kota. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin ronel tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Dr. Muwardi. Dr. Muwardi lahir di Pati, Jawa Tengah tanggal 30 Januari tahun 1907 dan meninggal di Solo tanggal 13 September tahun 1948. Beliau adalah seorang dokter lulusan Stovia dan memperdalam ilmunya dengan mengambil spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, THT. Dr. Muwardi memiliki peran penting pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Dr. Muwardi sudah menjadi ketua barisan pelopor untuk seluruh Jawa. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, ia memerintahkan barisan pelopor untuk menjaga lapangan Ikada yang rencananya akan digunakan sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Mer. A. Maramis. Mer. Alexander Andreas Maramis lahir di Manado, Sulawesi Utara, Hindia Belanda, tanggal 20 Juni tahun 1897 dan meninggal di Indonesia tahun 1977 pada usia 80 tahun. La adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia pernah jadi anggota KENIP dan Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani Uang Republik Indonesia pada tahun 1945. Di awal jabatan politiknya, Mer. A. Maramis menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Tahun 1945, bersama rekan seperjuangan lainnya antara lain Ir. Soekarno dan Mer. Ahmad Subarjo. Abikusno Cokrosuyoso, juga dieja Abikusno Cokrosuyoso, lahir di kota Karanganyar, Kebumen tahun 1897 meninggal tahun 1968, adalah salah satu bapak pendiri kemerdekaan Indonesia dan penanda tangan konstitusi.
La merupakan anggota Panitia 9 yang merancang pembukaan UUD 1945, dikenal sebagai Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga menjadi penasihat Biro Pekerjaan Umum. Harsono Cokro Aminoto. Harsono Cokro Aminoto lahir di Madiun, tanggal 24 April tahun 1912. Beliau adalah Ketua Umum pertama pucuk pimpinan Gerakan Pemuda Islam Indonesia, GPII. Seorang pejuang dan tokoh politik Indonesia yang berhaluan non-kooperatif dengan Belanda. Harsono Cokro Aminoto tampil sebagai pemuka untuk mewujudkan kemerdekaan. Telah bergerak dengan para kaum muda revolusioner. Setelah Kongres Pemuda diadakan di Bandung, tanggal 18 Mei tahun 1945, Gerakan para pemuda makin politis. Pada tanggal 15 Juni tahun 1945, gabungan para pemuda Angkatan Muda membentuk gerakan Sampingan yang idealis bernama Angkatan Baru dan berperan sebagai kelompok politik ilegal. Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Suwardi Surjaningrat, ejaan bahasa Indonesia, Suwardi Suryaningrat. Sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara, lahir di Pakualaman, tanggal 2 Mei tahun 1889 dan meninggal di Yogyakarta, tanggal 26 April tahun 1959 pada umur 69 tahun. La adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. La adalah pendiri perguruan Tamen Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Kiai Haji Mas Mansur, lahir di Surabaya tanggal 25 Juni tahun 1896 dan meninggal di Surabaya tanggal 25 April tahun 1946 pada umur 49 tahun. Beliau adalah seorang tokoh Islam dan pahlawan nasional Indonesia yang turut hadir dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mas Mansur turut membangkitkan rasa kebangsaan melalui tulisan-tuliannya di bidang jurnalistik, serta membuat perubahan sosial keagamaan, persatuan nasional dan persatuan di kalangan umat Islam. Sayuti Melik, tokoh yang lahir di Yogyakarta, tanggal 25 November tahun 1908 ini berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. La yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta. Sejak muda, Sayuti Melik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Tahun 1942 menjadi pemimpin redaksi surat kabar Sinar Baru Semarang. Nama tokoh ini semakin mencuat pada sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. La telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan Rumah Maeda. Muhammad Tabrani Surjowicitro atau populer dipanggil M. Tabrani lahir di Pamekasan, Madura, tanggal 10 Oktober tahun 190 dan wafat pada tahun 1984. M. Tabrani boleh digolongkan sebagai wartawan dari angkatan tua sepanjang pergerakan nasional Indonesia. Nama M. Tabrani selalu tercatat. Beliau juga termasuk dalam salah seorang pejuang yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. M. Tabrani yang merupakan anggota dari Jom Java ini sejatinya seorang jurnalis yang ketika itu bekerja untuk koran Hindia Baru, pimpinan H. Agus Salim. La juga merupakan ketua panitia Kongres Pemuda I yang diadakan tanggal 30 April tanggal 2 Mei tahun 1926. Pada tahun 1936 dia memperjuangkan petisi Sutarjo yang berisi tuntutan kepada pemerintah Hindia Belanda agar Indonesia diberi kesempatan membentuk parlemen sendiri. Abdul Ghaffar Pringgodikdo lahir di Desa Kasiman, Kab, Bojonegoro, Jawa Timur, pada tanggal 24 Agustus tahun 1904 dan wafat pada 1988. Setelah 2 tahun di sekolah rakyat, dia belajar di ROPC Lagore School dari tahun 1911 hingga 1918, lalu di Hogere Burger School.
Setelah lulus pada tahun 1923, dia berangkat ke Leiden, Belanda, untuk belajar di Universitas Leiden, hingga lulus pada tahun 1927 sebagai sarjana hukum. Dia juga mendapatkan sertifikat cum laude dalam ilmu Indologi. Beliau termasuk dalam salah seorang pejuang yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika kembali ke Indonesia setelah masa studinya selesai, Pringgodikdo mendapatkan kerja sebagai juru tulis bahasa Belanda, refredaris, lalu menjadi wedana Karangkobar di bagian timur Kabupaten Purbalingga. Menjelang akhir pendudukan Indonesia oleh Jepang, proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.